Ya. Hai, apa kabar? Baik. Gimana? Apanya nih? Oh ya, ini kita punya ini ya. Baru aja datang dari ada kita punya kopi dari Lokasi Cafe. Tepuk tangan dulu dong. Akhirnya kita punya ini ya, sponsor ya. Ya. Lokasi Cafe. Iya. Kalau mau beli nanti ada di deskripsi di bawah ya, guys. Nih, Besti, hai Besti nih. Ada Lokasi Cafe, tinggal diklik aja nanti ada di Instagramnya mungkin. Kita coba dulu yuk, kita ngopi dulu Mel. Siap. Biar lancar ngomongnya ya. Biar nggak deg-degan ya. Oke, ini esnya banget ya. Aduh, mangstap. Segini dulu lah. Up. Yes. Mangstap guys, apalagi kita ini sambil ngerokok ya. Nah, Oke. kita cheers dulu lah. Cheers dulu biar kayak di Ala-ala kafe-kafe. ya. Iklan banget sih. Masuk. Oke, Mel. Nyanyi udah dari kapan? Nyanyi itu aku dari kecil sih sebenarnya ya. Cuman dulu itu aku nyanyi masih SMP tuh ke acara hajatan-hajatan. Jadi sebenarnya itu lebih bisa nyanyi awal banget itu banyak lagu dangdut. Gitu. Biju wanita ternyata ya. Makanya sekarang lagu dangdut banyak yang bilang, gila gue kaget banget ya ternyata lo bisa nyanyi lagu dangdut gitu. Cepetnya kan. dapet berarti ya. Tapi anehnya dibawain lagu biasa lo nggak kelihatan kalau ini penyanyi dangdut. Cocok dong. Gitu teh. Jadi aku tuh nyanyi dari SMP, aku tuh sekitar tahun 2005 ya kayaknya. Sekitar 2005. Terus aku SMA itu ikut acara-acara apa tuh kalau zaman dulu tuh Jarum. Festival gitu. Festival Jarum kan ada bazar-bazar tuh, stage-nya besar. Nah, aku di acara-acara itu. Acara-acara terus and then abis dari situ kuliah masih nyanyi itu sempat vakum. Pas merit tuh vakum. Terus akhirnya baru cemplung lagi benar-benar di dunia malam lah ya, yang main di kafe-kafe itu berarti tahun 2014-15. Baru sih Lumayan ya, udah lama ya. Baru lah hitungannya masih anak bawang ya. Biar terlihat muda gitu loh. Oke. Itu teh pengalamannya. Oh ya. Jadi mulai ke kafe-kafe dari 2014-15. Yes. Gitu. Terus banyak dong suka duka. Ya gini. Suka dukanya pas awal-awal nyanyi dangdut tuh, ya kan? Iya. Coba ceritain dong. Jadi awal tuh waktu nyanyi dangdut itu kan aku acara hajatan. Jadi dulu tuh almarhum papaku memang punya kita tuh dari keluarga musisi. Papaku itu seorang arranger. Tapi arranger lagu dangdut gitu kan. Mungkin kalau ada yang tahunya lagu Payung Hitam yang lagi hits, itu yang dihitskan dengan Isdalia. Itu arrangernya papaku. Kebetulan penciptanya pun juga om aku sendiri, adik dari mamaku, Puji Raisita. Gitu. Jadi memang keluarga musisi ya? Ember, tapi musisi dangdut ya, lebih ke situ sih. Terus akhirnya aku nyanyi, itu awalnya sama papa itu nggak boleh nyanyi malam. Kalau hajatan di rumah kan biasa tuh dari pagi sampai tengah malam. Jadi aku tuh dibolehin nyanyi itu sampai habis maghrib aja. Aisyah itu udah di stop. Karena kan identiknya kan kalau habis Isya itu yang rusuh zaman dulu ya kan. Sawer-sawer tuh nggak tahu kenapa sama papaku itu kalau ada yang nyawer udah aku di stop. Padahal kan sekarang seneng ya, seneng banget, pengen banget lah yang namanya disawer gitu. Cuman sama papa udah stop nak gitu, nggak boleh lanjut. Ya udah. Mungkin takutnya orang tua mikir gini kali, gue kan cuma mau anak gue hobinya aja, nggak yang bener-bener dipekerjakan, biar kesannya nggak kayak gitu. Suka dukanya apa ya? Sukanya itu karena mungkin dengan umur segitu pada zaman itu kayaknya penyanyi cilik tuh masih jarang banget ya. Apalagi sekarang ya. Jadi ya suka aja gitu, banyak pujian gitu. Ya banyak dukanya itu ya itu banyak orang ngomongan di luaran tuh yang dipekerjakan anaknya si ini begini kayak gitu. Ya gitu. Itu sih teh.
Jadi memang berangkat dari keluarga musisi ya. Keren juga. Iya. Baru tahu itu. Papaku tuh basically-nya pemain bass. Tapi dia bisa semua alat musik. Gitu. Namanya juga arranger. Udah almarhum. Gitu teh. Nah, terus kan masuk kafe 2014 2015 tuh kan ya. Awal-awal nyanyi grogi nggak tuh? Kan beda ya. Awalnya kan dari dangdut dulu kan ya. Nah, begitu masuk ke ini kan pasti suasananya beda banget kan. Nah, groginya tuh lebih ke apa ya? Aduh, ini tempatnya begitu masuk tuh parno banget, kok gelap gitu, ya kan, jedak-jeduk. And then yang aku lihat kok pakaiannya wow gitu ya, LC-nya sempet begitu aja sih. Terus sama lebih ke aku tuh dari dulu kalau nervous naik panggung sama mama tuh diajarin yang begini kaki, jadi jari-jari kaki itu kita cengkram gitu. Itu bikin relax. Sebenarnya mungkin mindset kali ya, mitos atau gimana, tapi aku ikutin itu bener teh. Jadi antaranya nervous, tangan tuh udah dingin, ada yang mau naik panggung tuh ada yang mules ya kan, ada yang mau pipis, tapi aku coba cara itu relax akhirnya gitu. Yang awal-awalnya juga part lagu kacau berantakan karena kita udah nggak fokus sama lagu kan, udah dengan yang nervous, deg-degan akhirnya ya udah. Oh, boleh dicoba tuh, jadi kakinya digituin dulu kali, jari kakinya biar nggak, istilahnya biar relax, biar nggak mikir yang aduh gitu ya. Coba deh, apa mindset aku doang ya? Tapi emang kayak gitu sih aku ngerasainnya. Terus beberapa lagu banyak yang partnya kacau. Jadi awal-awal itu kan emang aku diajakin band-band orang gitu kan. Kok satu kali doang ya gue diajakinnya, nggak lanjut gitu kan. Akhirnya ternyata ya itu doang sih. Kalau untuk di vokal, alhamdulillah sampai sekarang nggak ada cibiran dalam arti yang oh si Kimal suaranya begini nih nggak asik, nggak. Cuman lebih kalau banyak masukan yang Mel coba deh dengerin lagi ya lagunya, part lo berantakan. Nah gitu-gitu aja sih. Karena awal-awal pasti begitu semua ya. Tapi kayaknya aku berasa paling bodoh itu. Soalnya ketika aku lagi nyanyi, contoh nih aku lagi nyanyi gitu sama Teteh, part aku kacau, Teteh kan berusaha untuk part yang benar gitu kan. Jadi aku jadi berasa yang kok gini sih, kok ditiban sih, padahal bukan ditiban, itu dibantu, part yang benar. Di-backupin gitu ya. Nah terus suka dukanya? Suka masih banyak lah. Oh ya, Kimel ini kan event juga ya? Iya, event-event itu. Ceritain lah. Event-event aku ambil waktu itu pernah suatu hari event acara ulang tahun Harley di daerah BSD Golf gitu lah. Terus ada miskomunikasi, jadi tuh aku harusnya ada 2 vokal, ya kan? Terus tiba-tiba vokal yang satu mendadak nggak bisa cari lah. Nah dari vokal yang pertama itu aku udah bicarain jamnya, pokoknya jam 3 itu standby di sana, udah standby. Tapi dia ngomongnya jam 3 prepare. Oh gitu ya kan. And then akhir singkat cerita dia minta dijemput tuh. Yaudah deh biar cepat kita dijemput aja bareng-bareng naik mobilan. Begitu sampai di lokasi, belum nyampe lokasi, itu aku udah diteleponin terus karena aku yang handle job kan. Udah di mana? Sound udah loading segala macam gini nih. Nah, terus ternyata itu jam 3 itu acaranya dong. Jadi begitu kita datang di sana itu acaranya udah bubar. tapi gini loh Teh, untungnya orangnya itu baik, cuman kan tetap aja aku merasa bersalah. Itu selama di perjalanan mobil aku nggak tenang, aku tuh yang udah nangis aja, aduh gimana ini gitu kan, jaga kepercayaan gitu. Sampai di lokasi udah bayangannya gue bakal diomelin nih, gue bakal yang caci maki nih, acara event besar gitu, Harley gitu kan. Ternyata sampai di lokasi yang punya acara tuh enjoy banget. Oh udah nggak apa-apa mbak, minum aja dulu, makan. Itu rasa tuh kayak mau minum tuh nggak ketelan, boro-boro air liur yang di mulut aja tuh nggak ketelan gitu kan. Terus ya udah makan dulu, minum, ya udah basa-basi segala macam. Terus aku bilang minta maaf dong, tetap minta maaf. Ternyata yang punya acara itu kepala dari Harley Davidson itu istrinya dalam minggu itu ulang tahun. Ya kan? Akhirnya aku bilang, yaudah Pak gini deh, sebagai permohonan maaf aku isi acara ibu ulang tahun gitu kan. Terus si bapaknya mungkin ngomongan bercanda juga kan. Ya udah berarti kalau kayak gitu saya nggak nambah lagi dong ya. Kan udah budget yang udah masuk yang hari ini gitu. Terus sempat mikir dong, aduh ini gila-gila nih ya kan. Oke lah kalau gue gitu kan.
oke lah kalau gue player pun aman kan, karena player kan juga cowok sendiri gitu. Cuman soundnya ini gimana, ya kan? Mau nggak mau berarti harus ngerogok kocek sendiri tuh buat bayar si soundman. Cuman ya udahlah, itulah kayak gitu teh. Ya ampun, akhirnya aku datang ke acara si ibu itu, dan alhamdulillah memang Tuhan masih kasih rezeki baik ya buat aku. Pecah itu acara, dapet lah saweran gitu ya, dapet tips. Ya udah, uang tips itu yang kita buat bayar sound. Asem juga ya. Gitu sambil teh. ngopi, sambil ngopi. Siap. Ini karena ada kopinya sih, jadi mancing kita mau ngerokok. Ngerokok dulu guys. Kita ngerokok dulu Besti. Nah, terus yang selama di kafe, sukanya dulu deh. Pasti kan banyak ya. Sukanya dulu, kita sukanya aja dulu. Ntar duka aja belakangan dah. Jadi senang-senang dulu baru nangis ya. Sukanya itu ya identik udah pasti, kalau rame saweran itu udah paling utama ya, sukanya itu. Dan sukanya lebih sekarang ini kan emang aku punya tim sendiri teh, punya band sendiri. Kebetulan aku juga leadernya di Vanillate. Jadi apa ya, nggak ada deh yang namanya aku yang diatur, tapi aku yang ngatur. Tapi lebih ini juga sih, maksudnya lebih yang logika juga gitu. Sukanya di situ, punya tim sendiri, terus jadi punya tamu sendiri, sawerannya iya. Sukanya memang aku tuh minum, Flooring aku ya. flooring tuh memang cari minum, niat banget ya. Gitu. Kalau dukanya itu lebih ke ribut sih. Pernah aku ribut sama tamu. Saya juga pernah. Ribut sama tamu gara-gara minum. Gara-gara minum. Dipikirnya aku udah mabok kali ya, jadi su tamu mau sembarang aja gitu. Ngerangkul sih is okay, ngerangkul aja, tapi kok tangannya bergerilya nih gitu. Akhirnya aku penolakan, dan di situ dia nggak terima. Adalah yang dibilang, lo mau gue bayar berapa kayak gitu. Sampai akhirnya aku balikin, bang, abang kalau memang punya uang, di sini kan ada memang spesialisnya gitu loh yang buat service maintenance lu gitu kan. Terus dia bilang, enggak, gue maunya lu mau berani buka di angka berapa lah gitu. Mungkin dia gengsi kesal kali ya. Gitu teh. Ada lah pasti, kayaknya hampir semua penyanyi ya pernah dipandang enteng gitu sama tamu. Gitu. Itu sih gimana kitanya aja ya. Makanya banyak dikiranya tuh penyanyi pasti begitu juga ya kan, padahal nggak juga. Ember. Padahal kan kita nyanyi tuh maunya plus saweran ya. Iya bener, plusnya sawerannya aja ya. Ember. Gitu. Gak usah orangnya, kalau orangnya ya di situ juga banyak gitu, jangan kita lah. Bener. Ya kan? Nah, terus pernah nggak ketemu sama tamu nih, dianya udah request, tapi karena berhubung waktunya udah selesai, terus duitnya minta dibalikin gitu, pernah nggak sih? Pernah banget. Jadi kalau ini malah ada yang kayak gitu, ada juga yang dia tuh, kita baru sesi pertama teh, baru di sesi pertama, kita ada 3 vokal. Namanya di mana-mana kan kalau opening itu semuanya nyanyi dulu, baru open request gitu kan. Ini baru vokalis pertama nyanyi, tiba-tiba request udah masuk. Dan dia request tuh gila-gila dong. Gila-gilanya tuh gini, dalam satu kertas itu kurang lebih ada 10 lagu. Ya elah. Bayangin itu aja. Udah list kita aja. Udah gitu 1 jam aja kan buat dia doang dong, berarti per sesi kan. Akhirnya kita bawain cuma 2 lagu dong, 2 lagu. And then dia langsung tuh ke panggung kan. Mana yang ini belum dibawain, Aku bilang, bang sorry ya, kita kan di sini tamu bukan abang aja, kita nanti bergilir kok. Kita mau utamain yang sudah bertanggung jawab. You know lah ya, yang sudah bertanggung jawab, yang sudah ada bunga-bunga ya, merah apalagi bunga merah, bunga mawar gitu kan. And then terus dia langsung yang tersinggung tuh. Oh jadi identiknya gue harus nyawer dulu nih baru lagu dibawain gitu kan. Terus aku bilang, nggak gitu juga bang, ya tapi pengertian aja lah gitu lah memang menurutku kan. Kebetulan memang tamu itu tamu sudah reguler ternyata di outlet itu. Dia kayak kepolisian gitulah, aku nggak ngerti lah gitu, yang memegang keamanan situ. Dia langsung manggil tuh manajer, dipanggil lah manajernya, dan diidentikan bahwa Vanillate ini band yang harus disawer dulu baru dibawain lagunya. Gitu kan. Dia bilangnya begitu. Seolah-olah kayak gitu. Running 1 sesi, begitu break aku disamperin sama manajer, Mel kita ke office dulu yuk gitu kan.
Akhirnya kita ke office, di situ ternyata sudah ada si tamu itu. Aku udah minum teh, udah minum. Aku dari sisi pertama tuh udah tipsi lah ya. Begitu sampai di office, dia ngomong dong, kenapa lagu gue nggak dibawain gini-gini gitu kan. Terus si manajer ada bela-bela lah, kamu nggak tahu ya dia ini siapa gini-gini. Terus aku bilang, Pak, karena udah tipsi ya, udah minum, Pak, persetan semua Pak sama dia ini siapa. Bener dong, kita kan di sini juga tamu Pak, gue bilang. Dan di sini tuh yang datang tamu gue yang gue undang bukan cuma dia, ada banyak gitu kan. Yang ngerti aja lah kan, bergilir. Kalau misalkan memang lagu dia belum bisa dibawa semua kan bisa nanti di sesi 2 gitu kan. Terus lo tahu nggak, si tamu tuh langsung ngegas dong, lo tahu nggak gue tuh bisa ngasih lo berapa yang lo mau. Wow gitu kan. Terus akhirnya kata si atasannya manajer, siapa namanya kalau atasan manajer tuh jabatannya apa, atasan manajer, supervisor ya, pokoknya di atas si manajer lah. Itu dia ngomong gini, ya udah sekarang gini deh biar clear, karena mungkin udah tahu aku udah tipsi, udah emosi gitu. Dan Mel, sekarang mendingan kamu minta maaf aja. Kenapa jadi gue yang minta maaf? Langsung dong. Terus minta maaf, aku cuman yang gini dong teh, gitu, salaman tapi kayak setengah nolak gitu kan. And then pas aku mau begini, dia nggak ngulurin tangannya, makin emosi dong aku. Akhirnya aku gebrak meja teh, aku bilang, ya udah oke, sorry ya. Nah, udah nggak lama aku cabut. Ternyata di hari itu hari terakhir aku main. Akhirnya aku diselesaikan lah sama outlet tersebut, bahwa seolah-olah aku nggak sopan segala macam. Tapi udahnya begitu pulang aku ngomong dong sama manajer, Pak, coba deh Bapak pakai logika Pak. Kalau aku handle cuma si dia aja, tamu yang lain gimana? Aku bilang gitu kan. Kadang-kadang sirik-sirikan juga ya tamu-tamu itu. Kok dia mulu sih yang nyanyi? Bener. Terus akhirnya kata manajer, ya udah Mas, saya ngerti kok, cuman mau gimana, memang di sini dia tamu reguler gitu. Ya udah. Jadi kamu diistirahatkan dulu, nanti kita panggil lagi ya, refresh dulu sementara sampai Saban Dina, sampai Saban ini, sampai sejak ini gitu teh. Istirahatnya lama banget gitu ya. Tapi ya udahlah, mungkin aku berpikir ini belum rezeki gitu aja sih. Ya kadang-kadang banyak juga sih yang begitu ya. Nah, kalau merasa punya power kali. Mungkin karena dia ngerasa tamu reguler, padahal sih di tablenya itu buka botolnya nggak banyak kok, masih banyak table lain yang berapa paket yang dipesan gitu kan. Nah, di saat momen itu pun juga memang berketepatan, aku tuh tipikal orang yang cetus gini teh. Pernah nggak sih teteh di standbook tiba-tiba kok ada 20 ribuan ya? Aku nanya dong nanya sama kedua vokalis ini 20 ribu dari mana? Nggak tahu tuh, dia kayaknya gitu ya. Aku tuh emang cetus teh gitu. Dari yang itu Kak, ada vokalis aku tuh cowok, memang dia hitungannya baru di Jakarta, baru jadi penyanyi lah, jadi masih belum mengerti dunia entertain banget. Dia terima aja. Dari itu, lagu apa? Dan lagunya apa? Sis, gue dikasih 20 ribu dong, emosi lah aku ya Kak. Itu lagu mahal kan? Ember. Secara yang 100 ribu aja kadang-kadang kita yang bisa dengan entertain kita supaya ada temennya lagi ya, nggak jadi 100 ribu, itu 20 ribu. Akhirnya aku bilang, jangan dibawain dulu, aku bilang gitu. Aku samperin ke table abangnya itu, Bang, sorry ya, ini lo salah cabut ya, gitu dong. Karena iya bener. Jadi antara kalau memang dia nggak tahu, biar tahu, yang kalau memang tahu biar berasa malu, gitu kan? Karena di situ ada mami, ada Elsa segala macam di tablenya dia. Oh, sorry gitu kan. Akhirnya dia nyambut lagi. Akhirnya dia berani loh kayak gitu. Aku tuh kayak gitu. Tete boleh tanya tim aku atau yang pernah partner vokal sama aku tuh gitu. Kalau kata teman aku tuh yang partner ngomong, udah sih Kak, biarin aja Kak, gak enak Kak, malu Kak nanti. Enggak lah, justru dia yang malu. Tapi kan cara kita negurnya bukan yang, Bang, lo apa nih 20 ribu? Enggak gitu kan. Bang, sorry ya, lo salah cabut ya, soalnya emang gelap. Atau lo udah mulai tipsi ya, nih salah nih uang lo nih, lo ngasih gak gitu teh. Berani lo dia. Cicek ya. Ya iyalah, secara gini loh teh, kita udah nyanyiin lagu dia, cuman 20 ribu dibagi 6 personil kan, yang 50 ribu aja dibagi 6 itu kan kurang ember. Aduh, 20 ribu aja buat rokok gue nggak cukup gitu loh. Ya udah gitu teh, jadi lucu sih, ada lucu-lucunya gitu. Nah, terus karena kita kan kemarin tuh kan ngelewatin pandemi ya, jadi ini pertanyaannya standar aja. Pandemi kemarin ngapain aja? Aduh, melalang buana teh.
Aduh, Oh tapi Kimera ini kerja juga ya? kantor. Jadi dia nggak terlalu pusing kali, cuman Tetep sama sih, aja. tetep. WFH ya? WFH, gaji pun kan juga ikut WFH akhirnya kan. Jadi gini teh, aku nggak pandemi aja. Ngantor ini sebenarnya lebih buat ke pokok, kebutuhan pokok ya kan. Jadi sampingan itu dari nyanyi. Nah yang pokoknya kan nggak ketutup karena gaji pun WFH. Jadi kayak contoh nih misalkan ada temen dagang apa, gue bantuin ya, aku nawarinnya ke siapa, ke tamu. Dan itu sistemnya maksa sih sebenarnya gue. Bang, gue bilang, gue nggak mungkin dong bang minta bantuan dari lo buat bayar kontrakan dan bla 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 gitu. Jadi gue cuma minta lo beli dong dagangan gue gitu. Malu dong akhirnya dia kan, oh ya udah berapa gitu. Contoh totalnya itu 250 misalkan, dia genapin karena 300 sekarang gue pay gitu. Trik aku, dan itu semua tamu dong. Pinter dia berarti jalan dia entertain sama sales gue langsung jalan kling gitu. Jiwa marketing banget ya. Jadi kan kita pandemi itu ya memang bener-bener istilahnya di bawah banget ya, parah, drop dan down banget. Tapi alhamdulillahnya di sini adalah aku nggak sampai yang keusir sih, alhamdulillahnya gitu ya. Karena aku banyak lihat teman-teman tuh yang sampai banyak banget kan yang barangnya disita, nggak bisa bayar segala macam gitu. Alhamdulillahnya di situ aja. Cuman ya kebutuhannya kita ya lebih dipres. Yang tadinya mungkin sabun cuci buat mesin cuci yang khusus jadi nggak pakai yang khusus, sabun cuci biasa aja. Alhasil mesin cuci karena servis ya kan. Gitu teh. Rokok pun aku sempet Stingray. Sama dong. Dari rokok yang isi double chance turun ke mil nggak masuk, Stingray nggak masuk juga, sakit sampai radang juga tuh gara-gara Stingray. Nah udahlah, cuman yang tadinya biasa 2-3 bungkus jadi dikurangi. Cuman abis makan 2 bungkus udah masuk kamar lah biar nggak ngerokok gitu. Iya, depres banget ya. Sedih lah pokoknya. Sempat loh kita juga, aku juga ini Stingray kemarin. Gimana rasa Stingray? Oh jadi aku yang balik nanya ya. Gimana ya? Nggak seenak ini sih. Iya. Itu biasanya tukang ngelintingnya ada. Cuman karena dia malas jadi beli lagi lah udah. Penasaran di awal doang kan, pengen coba, udah perlengkapan nih udah dibeli semua. Karena kita keracunin sama ada ya Bang Gun ya, gitaris kita nih. Jadi nih kau coba aja ini nih Stingray gitu kan, nyobain. Oh ya enteng ya, enak ya. Cuma lama kelamaan berat juga tuh orangnya, udah males kayak sekarang ini ngelinting dia. Oh kalau sekarang ya iyalah, kan udah mulai normal ya kan. Mudah-mudahan normal terus ya, nggak naik-naik lagi amin, ya. Ya Allah. Gitu. Nah terus dukanya nih? Duka di pandemi. Duka di pandemi itu adalah mau tidak mau beberapa cicilan nggak kebayar. Dan alhasil jadi apa ya, diteleponin orang bank terus. Dan akhirnya kan kayak tagihan-tagihan kredit card itu kan masuk ke kantor juga kan, malu juga lah di situ. Ya gitu. Ya ujung-ujungnya ya siapa lagi yang direpotkan kalau bukan keluarga kan. Gitu. Kebetulan kan aku udah nggak ada orang tua teh. Jadi kalau ada apa-apa ya ke kakak-kakak aja udah yang aku repotin. Karena aku tuh tipikal orang yang nggak mau nyusahin sebenarnya, dan aku nggak minta sih sebenarnya. Cuman kan kakak suka nanya kan, karena mungkin tahu adiknya ini lebih di entertain gitu ya. Jadi ditanya gimana, aman? Ya beginilah, aman nggak aman ya, gue bilang. Ya udah nih alasannya buat si kecil, padahal nggak buat si kecil dong. Itu aku berasa kayak ngenes ya Tuhan gitu kan. Diamanati ini buat si kecil padahal nggak buat bayar cicilan-cicilan yang ada. Dukanya gitu ya Allah. Apa aja aku jual-jualin teh, bantuin teman dagang apa aku beli terus aku jagangin lagi ke kantor. Termasuk kayak pempeknya Terina. Terina kan di pempek dimsa. Kalau pempek itu Tiara. Dimsum tuh Terina. Jadi aku beli, tapi kan aku sistemnya sama teman-teman yang dagang itu nggak yang minta ini mau gue jual lagi dengan harga berapa dong gitu, enggak. Aku tetap beli dengan harga yang dia kasih. Nah, kalau untuk aku dagangnya lagi, aku ambil keuntungan dari aku naikin harga itu gitu. Oh iya nih buat Tiara nih ditunggu di sini ya. Nah, Tiara Udah Cream. lama nggak ketemu juga kita nih. Lama banget Mon. Gitu teh. Enak juga ya kopinya ya.
Enak sambil ngopi. Enak. Sambil ngopi sambil ngerokok enak. Rasa-rasa kayak Baileys gitu ya. Mati. Kode tuh Jadi sebenarnya. iya, kode biar dikirim lagi ya. Uh-uh. Ya buat temen-temen nih kalau mau nyobain kopi ini bisa di lokasi cafe. Dia nanti ada di deskripsi ya. Nah, di bawah itulah pokoknya ada di bawah situ ya. Tinggal di ini kalau yang suka ngopi patut dicoba juga nih lokasi cafe namanya ya. Baru denger ya. Padahal di sininya udah dari 2020. Baru masuk ya ini ya, Rafiq ya. Oke. Nah, terus udah berapa lama event? Suka ngambil-ngambil event dari After pandemi atau before? ya terserah. Kalau event itu ya aku kan tadi aku bilang itu aku dari SMP itu udah event jatuhnya ya. Oh, kalau dari wedding, SMP. acara-acara Oh nikahan iya ya. iya. Itu udah event, cuman bedanya ya itu kan dari rumah ke rumah, rumah kampung-kampung gitu. Kalau pandemi ada sih teh, cuman itu jatuhnya kayak private gitu kan pada waktu itu pun juga dari tamu-tamu sendiri. Dan budgetnya budget pandemi, downgrade, tapi ya is okay lah, aku terima aja gitu kan. Yang kalau buat naik mobil tuh bensin nggak mungkin cukup, naik motor lah awak ya gitu teh. Yang udah bulu mata udah cetar-cetar ya kan, udah mau terbang-terbang dong naik motor udah pakai helm. Iya, karena dia pakai itu ya, aku sih enggak. Aku tuh selalu eyelash teh karena gini, bulu mata aku tuh sebenarnya oke-oke aja pakai maskara doang kan awal-awal. Terus trending lah tuh eyelash dari zaman kuliah tuh udah trending, cuman kadang kepikiran. pasang, kadang iya, kadang pasang, kadang enggak. Terus kok kayaknya lebih oke gue pasang ya gitu. Ketika aku pasang jadi begitu nggak pasang nggak pede. Nah, iya. dampak Ada yang negatif kurang gitu ya? dari sering eyelash itu kan pasti ngabisin bulu mata sendiri kan. Oh gitu. Iya, otomatis tuh yang asli kita tuh kebawa rontok kan. Sampai botak Oh dia dong. pakai lem gitu ya? Apa gimana sih? Pakai lemnya eyelash itu. Oh. Jadi ketika udah mulai pada turun atau mungkin pada copot kan tangan suka gatel dong. Kita usil akhirnya kecabut lah bulu mata asli kita. Oh. Akhirnya mama botak teh. Oh gitu. Tipis sih, bukan botak sih, tipis. Nah, dengan adanya tipis kan nggak mungkin kita bisa pakai maskara. Dari situ akhirnya aku nggak bisa lepas dari eyelash. Gitu. Ya jadi ini sedikit melenceng ya. Wanita banget. Iya. Nah, pernah nggak sih dapat partner yang entah mungkin nyebelin, entah mungkin nggak cocok gitu? Ada. Pernah ya? Gak usah Banyak. disebutin Tit, sensor belum sih. Jadi banyaknya contoh gini teh. Aku nyanyi nih. Mungkin dia niatnya mau backing. Entah itu memang mic-nya dia yang memang sudah besar atau memang dia yang nggak bisa teknik untuk megang mic gitu kan. Jadi dominan ke dianya dibanding Iya. akunya gitu. Sedangkan Ganggu kan kan? ganggu banget. Udah gitu mending ambil suara duanya bener gitu. Ya bener, jadi ke bawah lah aku false ya. Suka gitu teh. Jadi kadang-kadang kitanya udah bener nih denger loh. Jadi denger backnya jadi loh kita jadi ke bawah. False ya, gue bilang kok gue false anjir, ini lagu udah mau muntah nih dibawain kan gitu, udah sering dibawain nggak mungkin false. Ternyata keganggu di dia, ya udah. Cuman ya udah, paling aku ngomong kan, mendingan gak usah diambil backing deh gitu karena gue keganggu. Aku cuman tipikal orang nggak mau kelihatan cetus, jadi sok-sok merendahnya tuh yang gue tuh belajar nyanyi itu masih baru-baru banget, jadi masih belum bisa konstan dengan vokal gue sendiri, gitu ya. lah. Merendah untuk meninggi ya. Sebenarnya sih dalam hati sombong juga ya, enggak sih. Gitu teh. Terus ngopi dulu ya. Ya karena kalau ngopi sambil ngerokok itu nggak berasa. Iya benar. Terus aja ngebul. Ya kan? Nah, terus tadi kan sempet itu ya sama tamu juga begitu kan, pernah berantem juga. Terus sama teman band sendiri pernah berantem nggak? Sama temen band tuh berantem sih enggak, cuman kelas iya, perang dingin sering. Ya gimana dong, musuh dalam selimut ya. Jadi lebih ke yang contoh nih, aku ngomong kan kayaknya nggak gini deh, coba lo dengerin aslinya lagi gitu. Entah dia dengerin entah enggak, karena di lagu itu di momen berikutnya dia masih bikin yang salah. Jadi perang dingin. Akhirnya singkat cerita ya aku ngudahin dong.
Karena kan kayak contoh teman-teman yang lain kan juga jadi keganggu kan. Keganggu dalam arti lu belum bilangin ya gitu kan, dia nggak gini, udah cuman emang nggak ada perkembangan, nggak ada perubahan. Akhirnya mau nggak mau aku sorry ya, kayaknya lu bulan ini terakhir deh. Aku nggak yang last minute juga kok ngabarin dia, lu bulan ini terakhir ya, kita nggak bisa lanjut. Nah dari situ mungkin dia berasa yang diputuskan secara sepihak tanpa dia koreksi diri sendiri bahwa aku begitu karena ada sesuatunya dong gitu. Ya udah akhirnya di luar mungkin ngomong lah ke siapa-siapa bahwa lu udah nggak di vanilla latte. Enggak, kenapa tahu Cimel begini gitu. Tapi mah aku diem aja sampai nanti ada orang yang nanya, kenapa lu udah nggak sama si ini udah nggak di vanilla latte, baru aku jelasin gitu teh. Berarti Cimel ini mungkin termasuk yang agak tegas ya orangnya ya. Ya mungkin karena di kerjaan juga kan teh, aku ngambil segala sesuatu keputusan juga nggak yang bisa saklek. Kayak contoh gini, dari atasan negur anak buah aku begini udah binatang semua gitu kan. Wah, bahasa yang nggak patut untuk aku omongin lagi ke orang itu dengan bahasa yang sama. Kompas tuh nggak mungkin. Jadi gimana caranya aku filter lagi, tapi inti poinnya ke sana gitu, biar nggak nyakitin. Secara kalau aku nyakitin hati bawahan aku, tiba-tiba dia keluar, ada orang baru masuk, aku lagi yang nge-training kan repot lagi kan, tugas buat akunya. Jadi hal-hal yang kayak gitu aku terapin juga di tim band aku ini kayak gitu teh. Jadi aku nggak yang saklek tapi tegas gitu. Bagus dong, karena leader ngomongin harus begitu ya. Karena aku banyak di luar sana tuh yang ya mohon maaf ya di sini untuk band-band yang lain gitu. Banyak yang contoh cetus banget kayak yang wah bahasa binatang, kok ini begini, aku nggak gitu. Selesai main, briefing baru dibahas. Jadi nggak ada tuh yang namanya di panggung caci maki, bahasa yang kasar lalu begini ya, nggak gitu. Kelar main. Oke, ini kita abis ini kita ngebahas yang tentang di stage ya. Oke Oke guys, nanti kita balik lagi di part yang kedua. Duo.